Kehilangan adalah momen ketika warna dunia tiba-tiba memudar, dan kita lupa bagaimana cara melihat cahaya lagi. Ini adalah kisah Ani yang telah kehilangan ibunya, dan ini adalah kisah Bintang, sahabatnya yang belajar bahwa mendampingi kedukaan adalah seni tersendiri. Kamu harus kuat ya. Ibu kamu pasti bangga. Sudah takdir. Kamu harus ikhlas. Jangan sedih terus. Hidup harus berjalan. Setiap kata membentuk beban berat yang menimpa Ani. Dia pun semakin bersedih. Kata-kata dengan niat baik yang disampaikan oleh orang lain, tapi terasa seperti beban tambahan bagi Ani. Ani pasti sedih banget. Tapi aku harus bilang apa ya? Aku takut salah ngomong. Aku nggak tahu kata yang tepat. Tapi aku bisa tetap ada untuk dia. Bintang datang ke rumah Ani dengan tas kecilnya, lalu mengetuk pintu. Tak ada jawaban, Bintang pun duduk di depan pintu mengeluarkan buku dan mulai membaca sambil menunggu. Tak lama, pintu pun terbuka dan Ani pun sedang mengintip. Kenapa kamu masih di sini? Karena aku sahabatmu. Aku nggak perlu alasan lain. Di kamar Ani yang berantakan, Ani pun duduk memeluk bantalnya, dan Bintang duduk di lantai. Hening beberapa saat, Ani pun tiba-tiba bersuara marah. Semua orang bilang aku harus kuat. Tapi aku nggak mau kuat. Aku mau mama aku balik. Aku marah sama Tuhan. Aku marah sama dokter. Aku bahkan marah sama mama yang ninggalin aku. Aku jahat ya? Kamu nggak jahat, Ani. Kamu sedih. Dan kamu boleh marah. Tapi, nggak ada tapi-tapi. Semua perasaan kamu itu valid. Aku di sini ada buat dengerin kamu. Duka bukan proses linear. Ada marah, ada sedih, ada mati rasa, bahkan ada tawa di tengah air mata. Dan semua itu normal. Hari-hari berlalu. Kamar Ani semakin berantakan. Piring kotor menumpuk, Ani hanya berbaring. Dan Bintang pun datang mengunjungi Ani. Dan Bintang pun membantu Ani mencuci piring kotor, merapikan kamar, memasak untuk Ani, serta menyiapkan baju bersih. Ani terbangun, dan ia kebingungan melihat kamarnya yang sudah rapi. Bintang, harusnya kamu nggak usah perlu repot-repot kerjain semua ini. Aku tahu kamu lagi nggak ada energi buat hal-hal kecil. Ini nggak masalah kok. Aku ngelakuin ini karena aku peduli sama kamu. Coba makan sedikit ya. Nggak harus habis kok. Beberapa hari kemudian, Bintang mengajak Ani ke taman. Ani, kamu mau main ke taman nggak sama aku? Aku nggak mood. Aku tahu, tapi coba kita keluar sebentar aja. 15 menit. Kalau kamu masih nggak mau, kita pulang. Di taman, Bintang memberikan sketchbook dan pensil warna ke Ani. Mama kamu dulu sering bilang kamu jago gambar. Mau coba? Tapi aku nggak bisa fokus. Nggak harus bagus. Gambar aja apa yang kamu rasain. Bentuk, warna, apa aja. Aku kangen mama. Aku tahu. Keluarin semua lewat gambar ini. Bintang pun pulang ke rumahnya. Dia terlihat lelah. Mendampingi orang berduka itu berat, dan pendamping juga manusia yang punya batas. Bintang merasa dia butuh waktu untuk sendiri terlebih dahulu, sebelum dia menemani Ani lagi. Tapi dia cemas kepada Ani. Bintang merenung, lalu dia memutuskan untuk istirahat. Keesokan harinya, Bintang dan Ani di taman lagi. Ani, aku mau jujur. Besok aku perlu me time sehari. Quality time sama keluarga. Tapi aku tetap bakal ada kalau kamu butuh aku. How? Kamu oke? Iya, makasih udah jujur. Dan makasih udah nggak ninggalin aku selama ini. Aku tahu jadi kamu juga nggak gampang. Kamu bukan beban, Ani. Cuma
Aku juga butuh recharge biar bisa terus ada buat kamu dengan cara yang sehat. 3 bulan kemudian, Ani dan Bintang datang ke pemakaman Ibu Ani, dan Ani membawakan bunga untuk ibunya. Mamah, aku belajar untuk hidup dengan kehilangan ini. Bukan melupakan Mama, tapi membawa kenangan Mama dengan cara yang gak terus-terusan menghancurkan aku. Aku masih sedih. Mungkin akan selalu ada kesedihan ini. Tapi, aku belajar untuk hidup dengan sedih ini. Dan itu adalah progres yang luar biasa. Healing bukan tentang kembali seperti semula, karena kita tidak akan pernah sama lagi setelah kehilangan. Tapi kita bisa menjadi versi yang lebih baru, yang membawa kenangan dengan lebih bijaksana. Makasih ya Bintang, buat semua ini. Buat hadir waktu aku nggak bisa apa-apa. Itu yang namanya sahabat. Dan jujur, aku juga belajar banyak. Belajar tentang empati, tentang sabar, tentang hadir tanpa harus punya semua jawaban. Kamu gak pernah bilang, aku ngerti perasaan kamu. Padahal, kamu gak pernah kehilangan orang tua. Tapi kamu tetap ada. Dan itu lebih bermakna. Untuk kamu yang sedang berduka, Dan untuk kamu yang ingin mendampingi orang berduka, kami punya pesan untuk kalian. Kalau kamu sedang berduka, kamu boleh tidak baik-baik saja. Kamu boleh sedih, marah, bingung. Tidak ada cara yang benar untuk berduka. kalau kamu ingin mendampingi, kamu nggak perlu jadi ahli atau punya kata-kata sempurna. Yang kamu butuhkan adalah kehadiran, kesabaran, dan empati. Dan mendampingi orang berduka adalah hadiah terindah yang bisa kamu berikan. Sekian dari kisah kami. Semoga teman-teman semua dapat mengambil pelajaran dari kisah kami. Sampai jumpa lagi teman-teman semua. Bye-bye.